dan mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan ini betul-betul bisa mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi harapan dan kebijakan Bapak Presiden, dan tentunya ke depan kita betul-betul bisa mewujudkan lumbung pangan ini. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadikan sektor pangan sebagai salah satu fokus utama. Melalui program ketahanan pangan, Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Untuk mencapai ketahanan dan swasembada pangan, seluruh elemen pun diterjunkan, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang langsung melakukan berbagai langkah untuk ikut mensukseskan ketahanan dan swasembada pangan. Dalam HUT Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Polri yang telah membantu peningkatan produksi pangan nasional. Polri menunjukkan prestasi dan peran luar biasa dalam produksi jagung nasional yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah bangsa ini. Presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi kunci keamanan suatu negara. Lalu seperti apa sebenarnya upaya-upaya Polri dalam mendukung program ketahanan pangan? Inilah High Level Polri Kuatkan Ketahanan Pangan. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pentingnya ketahanan pangan. Guna mewujudkan cita-cita ini, Polri meluncurkan gugus tugas ketahanan pangan. Gugus tugas ini akan berkolaborasi lintas lembaga untuk mendukung misi swasembada pangan. Kebijakan ini membuahkan hasil. Polri menggelar panen raya jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Panen raya jagung kuartal 2 tahun 2025 mencapai 1,78 hingga 2,54 juta ton. Tak hanya itu, Polri juga berhasil mengekspor 1,2 ton jagung ke Sarawak, Malaysia dan memulai pembangunan 18 gudang penyimpanan di 12 provinsi. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan kegiatan penanaman bersama kuartal ketiga tahun 2025. Luasan lahan yang memang kita targetkan untuk bisa tertanam sampai dengan akhir tahun sejumlah 1 juta hektar lahan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4, Menteri Kehutanan, Bapak Menteri Pertanian, dan mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan ini betul-betul bisa mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi harapan dan kebijakan Bapak Presiden, dan tentunya ke depan kita betul-betul bisa mewujudkan lumbung pangan dunia. Panen raya ini diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden berterima kasih atas dukungan Polri terhadap kedaulatan pangan nasional. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara sudah menunjukkan prestasi. Produksi jagung kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Dan itu adalah tidak sedikit peran Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan jajarannya. Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini, jaga kepercayaan rakyat. Menurut survei Litbang Kompas tentang ketahanan pangan, 77% publik setuju dan sangat setuju keterlibatan langsung Polri dalam menjaga dan mengawal program ketahanan pangan nasional. Sementara, publik menaruh harapan
terhadap pengawasan yang dilakukan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Dan publik yakin terhadap Polri yang akan menjaga kualitas dari kesehatan masyarakat. Dan untuk membahas soal Polri kuatkan ketahanan pangan, malam hari ini saya sudah bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugraha serta General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto. Selamat malam Pak Kapolri, Mas Yogi, Mas Kris. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di High Level. Selamat malam Mbak Cynthia, Mas Yogi, Mas Kris. Selamat malam Pak Kapolri. Ya Pak Kapolri, langsung saja nih, kita lagi bicara soal ketahanan pangan. Kalau kita bicara soal ketahanan pangan, bagaimana Polri memandang peranannya dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari tugas pokoknya? Dan sebenarnya Pak Kapolri, apa saja sih strategi dari Polri sendiri dalam memperkuat ketahanan pangan khususnya di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat malam untuk semuanya. Yang pertama terima kasih hari ini saya bisa ikut bergabung di acara High Level. Baik, kenapa Polri kemudian melihat bahwa ketahanan pangan menjadi hal yang strategis yang kemudian menjadi perhatian institusi Polri. Karena kita tahu bahwa terkait dengan masalah pangan, apabila ini kemudian tidak terkelola dengan baik, tentunya akan menimbulkan masalah yang terkait dengan ekonomi, dengan masalah sosial, dan tentu ujungnya akan bermuara kepada masalah-masalah yang akan mengganggu Harkamtibmas, mengganggu stabilitas Kamtibmas. Oleh karena itu tentunya Polri tidak hanya bekerja sebagai pemadam kebakaran, namun kita juga ingin bekerja di hulu, sehingga kemudian permasalahan bisa kita antisipasi mulai dari awal. Oleh karena itu kemudian Polri melihat bahwa kontribusi Polri dalam hal mendukung ketahanan pangan ini menjadi sangat strategis karena memang apabila ini tidak kita lakukan tentunya implikasinya tetap akan berdampak pada masalah situasi Kamtibmas. Oleh karena itu kemudian Polri terpanggil untuk terjun mulai dari kegiatan yang tidak hanya di hilir tapi mulai dari hulu dan langsung menyentuh ke para petani. Dan saya kira Bapak Presiden juga telah mencanangkan program Astacita, di mana masalah swasembada pangan itu juga menjadi salah satu program prioritas beliau, apalagi menghadapi dinamika global ya, yang kita lihat bahwa di berbagai wilayah, di negara-negara yang saat ini berkonflik, ini memang membuat kita juga kemudian harus siap-siap menghadapi itu semua. Salah satunya bagaimana mengurangi ketergantungan impor dan kemudian kita bisa mandiri, bisa mulai untuk menanam kebutuhan pokok sehari-hari kita, utamanya padi dan juga tentunya jagung sebagai salah satu kebutuhan untuk ternak kita, sehingga kemudian ketergantungan impor bisa kita hindari atau kita minimalisir dan kita kemudian bisa berkembang, meningkatkan ketahanan pangan kita dan bahkan mungkin ke depan harapan kita Indonesia justru bisa melakukan ekspor. Jadi itu tentunya apa ya yang kemudian menjadi salah satu misi dari Bapak Presiden yang Polri ikut terpanggil untuk mendukung, walaupun di sini
tentunya leading sektornya adalah Kementerian Pertanian. Jadi kurang lebih begitu. Oke, dan yang tentunya yang menjadi perhatian saat ini komoditasnya fokus terhadap penanaman jagung ya Pak Kapolri ya. Nah Mas Yogi, kalau kita bicara lagi soal data BPS nih, Badan Pangan Nasional kan menunjukkan dari tahun ke tahun kebutuhan jagung nasional ini terus naik. Dan produktivitas jagung kalau kita lihat berbanding terbalik ini naik turun gitu ya. Lalu seperti apa sih posisi penting program ketahanan pangan ini menurut Mas Yogi sendiri dan target swasembada pangan dengan melibatkan banyak pihak? Menurut Anda bisa nggak nih Mas Yogi untuk cepat dilakukan? Kalau lihat dari penjelasannya Pak Kapolri ya rasanya bisa lebih cepat dari apa yang diinginkan Presiden. Oke. Nggak, artinya saya ingin masuk dari wilayah bahwa ketahanan pangan itu seringkali dikaitkan dengan situasi keamanan nasional. Betul. Nah, saya ingin mengembalikan kepada tugas pokok Polri menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Artinya apa? Artinya ketika bicara soal ketahanan pangan dan kita tahu bahwa kerawanan pangan itu bisa menyebabkan, tadi disampaikan oleh Pak Kapolri cukup baik, instabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Jadi ketika kami di ruang redaksi Kompas TV saat menyaksikan Pak Kapolri pidato di HUT Bayangkara ke-79 menyampaikan capaian-capaian soal ketahanan pangan dan tidak hanya ketahanan pangan saya kira Pak, ada juga soal SPPG yang begitu pesat. Saya mengatakan bahwa ya memang ini adalah tugas pokok yang sebetulnya secara mudah bisa dilakukan oleh Polri meskipun tugas Polri tidak hanya berhenti di soal ketahanan pangan. Betul. Jadi kalau pertanyaan Cynthia adalah apakah bisa lebih cepat melihat capaian, kalau saya tidak salah Pak di ulang tahun ke-79 itu kan Pak Kapolri menyampaikan bahwa di kuartal 1 dan 2 dengan melibatkan 135.000 lebih ya Pak ya kelompok tani, tentu ditutup bersama dengan Kementerian Pertanian itu sudah bisa menggarap lahan hampir 400.000 hektar Pak ya dan sudah panen, sampai dengan 2,5 juta ton, bahkan sudah ekspor. Oke. Jadi kalau data BPS kan masih ada impor 1,2 juta ton ya kan Pak ya tahun 2024. Ternyata dengan target secara bertahap 20.000 di kuartal 1 dan 2 itu berhasil mengekspor 1.200 dari Kalimantan Barat ke Malaysia ya Pak Kapolri ya. Dan 6.000 dari NTB ke Filipina. Jadi kalau saya boleh meminjam istilah Pak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa mengapresiasi Polri karena mengambil inisiatif dalam soal ketahanan pangan. Dan saya ingin secepatnya swasembada. Nah kalau secepatnya itu kan bisa jangan-jangan besok. Gitu. Oke, jadi Mas Yogi kalau melihat dari saat ini optimis ya? Ya harusnya bisa optimis ya melihat angka itu ya paling tidak sekarang Pak Kapolri kalau menurut saya ini Pak lebih langsing, lebih fit gitu kan. Berarti kan memang mengejar target apa yang diinginkan oleh Presiden kan gitu. Oke. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Mas Yogi, Pak Kapolri juga, kita mau tahu juga nih survei di lapangannya seperti apa. Ada Mas Kris. Mas Kris, kalau dilihat dari survei yang ada, kita bicara soal antusiasme responden. Ini mengikuti pemberitaan tentang ketahanan pangan nasional, sejauh mana antusiasme responden. Dan selain itu, kalau kita bicara soal survei yang sudah dilakukan oleh Litbang Kompas, tingkat kepuasan yang tinggi itu terhadap kinerja pemerintah dalam program ketahanan pangan, apa saja faktor yang menjadi krusial di sini? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi Litbang Kompas baru ini melakukan survei secara nasional di lapangan itu sekitar tanggal 24 Juli sampai 1 Agustus. Jadi ini baru. Nah di situ kita lihat antusiasme masyarakat dalam mengakses informasi ketahanan pangan ya. Itu sebenarnya relatif tinggi ya, 60% ke atas ya di sana. Jadi ini isu yang memang menjadi perhatian saat ini. Karena kita tahu bahwa ketahanan pangan kan menjadi problem selama ini isu swasembada, tapi realisasinya kan kurang di situlah. Begitu ada muncul pemerintahan Pak Prabowo mengangkat isu ini menjadi nasional, itu menjadi perhatian begitu. Nah,
dari semua isu ini ternyata tingkat kepuasannya luar biasa menurut saya. Untuk melihat pemerintah concern ke situ ya, di atas 70% mengatakan bahwa mereka setuju terhadap ini dan puas melihat isu ini diangkat gitu ya. Ya. Dan ini datanya ya, kepuasan terhadap program ketahanan pangan nasional. Ya. Gimana nih Mas Kris? Ya, 56,7% ya, puas. 56 ini kan yang menyatakan puas ya. Kemudian ditambah sangat puas itu 4,8, ada sekitar 60-an ke atas. Oke. Ini sebenarnya menyambut kerinduan masyarakat sebenarnya terkait dengan isu ketahanan pangan itu yang selama ini memang sangat sulit sekali capai tadi yang saya bilang swasembada itu. Kalau sampai bisa ekspor lagi, nah itu Akan luar lebih puas biasa. lagi. Iya, begitu. Oke, baik Mas Kris. Nah, Pak Kapolri, kalau kita sudah lihat data dari survei yang dilakukan Litbang Kompas, kalau dari Polri sendiri bagaimana kerjasamanya dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk dengan Kementerian Pertanian dan para kelompok tani khususnya. Apakah ada target yang mungkin ingin dicapai Polri sendiri untuk menguatkan ketahanan pangan? Baik, terima kasih. Jadi sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden terkait dengan masalah swasembada pangan, maka Polri kemudian mencanangkan penanaman 1 juta hektar lahan untuk sampai dengan akhir tahun 2025. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah. Karena memang kita harus berpikir mulai dari bagaimana kita bisa mendapatkan lahan, sampai kemudian bagaimana melibatkan masyarakat, dalam hal ini petani, ataupun gapoktan untuk kemudian bisa ikut terlibat di dalam hal penanaman. Alhamdulillah dari hasil koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan teman-teman, kita akhirnya bisa mendapatkan sampai dengan saat ini dari target 1 juta hektar lahan, kita sampai saat ini mendapatkan luasan lahan yang potensial ditanam sebesar 796.000 sekian. Wow, sudah 80% hektar, artinya ya untuk sampai. Kemudian dari jumlah tersebut kurang lebih 455.000 saat ini sudah berhasil kita tanam. Dari situ kita melihat bagaimana semangat dari teman-teman petani, teman-teman gapoktan, bahwa yang tadinya mereka merasa bahwa menanam jagung khususnya itu tidak ada nilai tambah buat mereka, saat ini berubah. Karena kemudian kita juga mendiskusikan ini dengan teman-teman dari Bulog, dari Kementan, dari Badan Pangan Nasional untuk kemudian diputuskan suatu harga yang kemudian ini juga membangkitkan gairah petani. Jadi beberapa waktu sebelumnya itu diputuskan bahwa untuk padi, untuk jagung dengan kekeringan kurang lebih 14-15% saat itu diserap dengan harga 5.500 oleh Bulog. Selain oleh Bulog, tentunya kami juga kemudian mencoba untuk mencari pasar sehingga kemudian gairah petani tetap terjaga, harganya tetap stabil. Oleh karena itu kita kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa perusahaan swasta nasional. Salah satunya waktu itu 2 yang besar adalah Java dan Caron, dan saat itu kita minta untuk mereka apakah mereka mau menyerap jagung sama dengan standar yang diberikan oleh pemerintah. Saat itu mereka menjawab siap, dan bahkan kita tanyakan juga bagaimana kalau kemudian hasil panennya melimpah, apakah mereka bisa menyerap. Mereka sampaikan bahwa kita akan siapkan pabrik-pabrik baru bila diperlukan, sehingga kemudian
seluruh hasil panen tersebut bisa terserap, karena mereka juga selama ini juga ada kegiatan yang mereka mengandalkan import ya. Ya. Akhirnya ini kita mencoba untuk kalau petani bergairah, tanamannya banyak, maka ini bisa mensubstitusi kebutuhan mereka yang selama ini dipenuhi oleh import. Dan alhamdulillah dari hasil koordinasi dan kerja-kerja ini, terakhir kemarin Bulog juga memutuskan untuk 1 juta ton itu bisa diserap oleh Bulog, dan Bulog juga kemudian memberikan harga yang lebih baik lagi, yaitu yang tadinya 5.500 untuk kekeringan 14%, sekarang naik menjadi 6.400 per kilo. Jadi tentunya ini kan Petani makin semakin happy ya. membuat petani happy lah begitu. Dan tugas kita adalah menjaga agar mereka terus bersemangat. Oleh karena itu tentunya kemudian tugas kita selain ada lahan, bagaimana kemudian menambah teman-teman petani yang terlibat. Bagaimana kita kemudian merangkul gapoktan yang ada, petani-petani yang ada untuk bisa ikut terjun. Di sisi lain juga kami melakukan rekrutmen khusus supaya kemudian anggota-anggota Polri yang kita rekrut ini kemudian bisa juga ikut memberikan pendampingan. Jadi memang kami juga ingin memastikan bahwa hasil panen petani produksinya real time berapa, kemudian nanti distribusinya kemana, sehingga kemudian kita juga harus tahu titik-titik di mana itu bisa diserap, baik itu pabrik pakanan ternak mandiri, perusahaan swasta nasional, dan juga bila perlu kita bantu dalam hal ekspor. Kita merekrut kurang lebih 500 lebih anggota Bintara yang memiliki kemampuan di bidang pertanian, ada juga yang di bidang peternakan, dan semua itu kemudian kita minta untuk menjadi semacam pimpinan di wilayah masing-masing untuk bisa memberikan pendampingan. Kita turunkan Babin Kamtibmas, namun kita bekali mereka dengan kemampuan, dan kita siapkan semacam aplikasi sehingga apabila ada pertanyaan ditanyakan di aplikasi tersebut dan kemudian bisa dijawab. Ya, hal-hal seperti itulah yang kita persiapkan. Jadi artinya Polri ini selain terjun langsung, tapi juga membantu tak hanya petani, termasuk juga penyerapannya dan mendapatkan daya jual yang lebih tinggi. Seperti itu ya Pak Kapolri ya. Dan tentunya kalau tadi kita sudah membahas sedikit, tapi kita juga ada hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan lebih dari 70% responden setuju Polri terlibat langsung dalam program ketahanan pangan. Kita masih akan membahasnya usai jeda high level. Segera kembali. Dan kita masih membahas ketahanan pangan yang memang sudah dilakukan oleh Polri, terjun langsung ke tiap daerah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga petani. Kalau tadi Pak Kapolri sudah menjelaskan begitu lengkap seperti apa yang sudah dilakukan Polri sejauh ini dan juga target-targetnya, saya akan mau tanya ke Mas Kris lagi nih. Mas Kris, bicara soal survei yang sudah dilakukan Litbang Kompas sendiri. Pandangan dari responden terkait keterlibatan Polri ini seperti apa? Program-program ketahanan pangan khususnya, karena Polri juga sudah terjun langsung untuk meningkatkan tidak hanya membantu petani tapi juga daya jual penyerapannya seperti apa. Lalu mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa survei Litbang Kompas terkait dengan kontribusi Polri. Silakan Mas Kris. Ya. Dari hasil survei kami ya, Permisa, jadi ini memang tidak terduga sama sekali buat kita semua ketika Polri ditugaskan masuk ke ranah ketahanan pangan, terutama untuk ke jagung ya, itu responnya positif sekali, yaitu sekitar 70-an, hampir 70% itu mereka setuju terhadap soal keterlibatan Polri di sini.
gitu. Nah, seperti yang disebutkan Bapak Kapolri tadi, ketika mendekati kelompok tani dan macam-macam, ternyata responnya kalau kita bedah data ini ya, kita pilah dari berdasarkan masyarakat petani dan tidak, itu hampir 80% ke atas, itu setuju sekali. Jadi untuk sisi segmen petani sendiri, mereka sangat antusias merespon ketika Polri masuk ke sana membantu mereka, begitu. Nah, Lalu kalau dilihat ini kan cukup tinggi ya, Iya. yang setuju Polri masuk dan terjun langsung. Dijelaskan tidak oleh tidak hanya masyarakat tapi juga para tani, apa yang membuat mereka setuju? mereka sangat rindu sekali, ada banyak persoalan di pertanian ya. Salah satunya kan distribusi misalkan. Ya, Kerawanan distribusi itu yang mereka rasakan, ada titik persoalan ada di situ. Ketika Polri masuk itu minimal mereka aman. Nah di level bawah itu kan terkenal polisi Babin Kaptipnas ya. Ya. Itu mereka sangat akrab sekali dengan mereka dan ketika kehadiran mereka, mereka sangat merasa aman ketika ada persoalan-persoalan di sektor pertanian ya di sana. termasuk soal pengawasan mafia Pengawasan pangan ya. pangan, lalu kemudian pengamanan distribusi itu yang diharapkan sangat tinggi sekali. Lalu pendampingan petani lokal lah. Kalau kita bedah petani lokal yang mana ini? Ya. Terutama di luar Jawa, Oke. yang memang mereka butuh sekali pendampingan. Nah ini kan tadi kita lihat Polri kan ke Kalimantan Barat, ke luar itu tuh memang sangat dibutuhkan Yang di paling sana. positif di daerah mana nih Mas Kris? Di daerah Indonesia Timur, Sulawesi, lalu Kalimantan juga di sana Oke. masuk. Oke. Pak Kapolri, kalau kita lihat data dari survei Litbang Kompas, ini mayoritas setuju, terutama di daerah-daerah tertentu. Berarti ini kayaknya nggak hanya sampai Desember nih, lanjut terus nih ya. Nah Pak Kapolri mungkin bagaimana melalui hal ini ketahanan pangan, Polri bisa meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam proyek ketahanan pangan sendiri. Dan bagaimana juga Polri bisa terjun langsung untuk mempromosikan kemandirian ketahanan pangan. Baik, terima kasih. Memang di awal kita dihadapkan dengan pesimisme dari teman-teman petani. Mereka mulai kemudian tertarik untuk kembali bertanam setelah kita kemudian membantu. Mulai dari hal awal. Pada saat mereka mau menanam pun kita mencoba untuk membantu mereka supaya efisien dalam hal penggunaan pupuk. Sebagai contoh, kita bantu membagikan alat untuk mengecek kesuburan tanah. Dari situ kemudian kan tentu akan diketahui kebutuhan pupuk. Terkait dengan pupuk, selain kami mengkomunikasikan dengan Kementerian Pertanian sehingga kemudian kebutuhan pupuk itu bisa didapat, kami juga tentunya melakukan riset juga untuk kebutuhan pupuk yang cocok untuk di daerah-daerah tertentu, termasuk juga riset tentang bibit. Sehingga kemudian ada di wilayah Kalimantan Barat kemarin yang selama kita belum masuk itu panennya kurang lebih 2 ton per hektar. Pada saat kita masuk itu bisa meningkat antara 5 sampai 9 ton. Wow, Ya. berapa kali lipat artinya ini? 3 Ya, kali lipat hampir ya? hampir 2 kali lipat lah, 2 kali lipat lebih. Dari situ mereka kemudian melihat bahwa kita serius dalam hal mendampingi. Sehingga setiap ada kesulitan kita turun, termasuk juga memotong rantai tengkulak. Sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan harga yang terbaik. Itu yang kita lakukan. Seperti di Indonesia Timur, kita juga membuat gudang Untuk dengan standar penyimpanan, Bulog. ya? Itu kurang lebih kalau tidak salah ada 3 di sana memang. Memang di sana termasuk sentra penanaman, namun selama ini penyerapannya kemudian dikirim ke Jawa, sehingga harganya tentu akan selisih. Pada saat kita siapkan sentra penyimpanan yang dilengkapi dengan dryer, dengan pengering, tentunya harga di tingkat petani pun bisa meningkat. Oke. Nah, hal-hal itu kita lakukan. Kemudian kami mencoba untuk terus merangkul kelompok-kelompok masyarakat. Alhamdulillah beberapa waktu yang lain selain Gapoktan yang ada,
teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah pun kemudian ikut bergabung, Kokam ya. Saat itu kita melaksanakan apel besar di Jogja, dihadiri kurang lebih 25.000 perwakilan Kokam. Di situ kita membuat MOU untuk mereka ikut terlibat dalam hal penanaman jagung. Karena memang kita punya luasan lahan, tapi terus kemudian kita juga butuh siapa yang menanam. Nah, ternyata Berarti masyarakat responnya positif juga ya Pak Kapolri ya? Ya. Kemudian kemarin kami berada di Jawa Timur, kami bekerja sama dengan pesantren. Jadi kurang lebih ada 745 pesantren yang kemudian juga ikut terlibat untuk menanam jagung di 33 provinsi. Jadi tentunya ruang-ruang ini terus kita buka untuk terus mengajak keterlibatan masyarakat. Termasuk juga kita juga mendapatkan dukungan dari teman-teman dari kehutanan untuk perhutanan sosial mereka boleh dipakai untuk menanam. Termasuk Indutani, Perhutani, sehingga kemudian teman-teman juga melihat bahwa kegiatan ini sungguh-sungguh dan gairah dari masyarakat juga ada. Positif. Sehingga kemudian semuanya kemudian berjalan simultan, lahan bertambah, yang menanam juga bertambah, dan peran Polri di situ untuk terus menjaga agar mereka mau menanam. Oke. Nah, Mas Yogi, ini kan artinya Polri terjun langsung tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi mulai dari edukasi, merangkul masyarakat, semua dilakukan. Kalau dari tanggapan Mas Yogi sendiri, ini kan sudah klop sebenarnya, sudah saling merangkul, sudah saling bersinergi. Nah, bagaimana produksi pangan ini untuk tetap berjalan positif, tapi pengawasan terhadap mafia pangannya seperti apa? Ya, ini tadi saya mau mendengar penjelasan Pak Kapolri itu, Cynthia. Saya melihat, wah ini Pak Kapolri luar biasa ini, dari hulu sampai hilir. Jadi tidak hanya menanam, memastikan ada lahan, kemudian menyiapkan bibit, bahkan mungkin Pak Kapolri juga menyiapkan gudang kan Pak. Dan saya kembali lagi Pak, bahwa Cynthia, saya kembali lagi bahwa fungsi utama dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan undang-undang adalah menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Kaitannya dengan ketahanan pangan, saya ingin mengelaborasi dari catatan redaksi Kompas TV bahwa ada banyak sekali kejahatan-kejahatan terkait dengan pangan. Mulai dari penimbunan bahan pokok, mulai dari pengoplosan yang kemarin kasusnya baru dan cepat sekali ditangani oleh kepolisian, apresiasi Pak, yang beras oplosan itu. Kemudian dari mulai tanda kutip pupuk palsu dan sebagainya. Nah di situ sebetulnya ada fungsi kepolisian yang saya yakin juga sudah dilakukan, yaitu melakukan penindakan dan pencegahan. Nah di luar itu kemudian ada juga pengawasan distribusi, mulai dari lahan, kemudian gudang sampai ke pasar. Kenapa? Karena yang harus diantisipasi adalah kalau ada kerawanan dan kelangkaan, termasuk ada kenaikan harga yang tidak wajar. Di sini sebetulnya adalah peranan polisi. Nah lebih lanjut lagi adalah ada fungsi yang sangat kuat menurut saya dan pasti sudah dilakukan, yaitu adalah fungsi intelijen pangan. Jadi kepolisian memiliki instrumen untuk memantau bagaimana data pangan di sebuah wilayah. Ini untuk apa? Untuk mengantisipasi jika ada kelangkaan, jika ada permainan harga, pemerintah bisa melakukan langkah preventif lebih awal. Jadi kalau fungsi itu otomatis melekat. Justru ini yang saya bilang spesial, Cynthia. Kenapa? Karena kalau saya melihatnya jadi begini Pak. Kalau melihat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, kan ada dua komponen utama. Dari sisi pertahanan ada TNI, dari sisi keamanan ada kepolisian. Nah karena ketahanan pangan ini kaitannya dengan keamanan nasional, ya saya sih yakin tadi capaian akan dapat swasembada. Yang kedua respon dari publik juga. Karena yang paling penting dari kerja-kerja negara adalah bagaimana pelibatan masyarakat. Sehingga saya tadi cukup mengapresiasi data dari Mas Kris ketika bahwa di grassroots di petani itu sangat positif tinggi, responnya. positif. Kenapa?
ternyata ada juga peran Babin Kaptipmas dalam konteks melindungi dan memfasilitasi petani. Itu ada fungsinya juga. Kalau ngelihat tugas pokok polisi kan itu tadi, to serve and to protect. To serve, to fasilitasi, melayani. Dan melindungi dalam konteks petani, dan ini tercermin dari survei Litbang Kompas. Gitu, Cynthia. Jadi memang itu peran dari Polri sendiri untuk ketahanan pangan sudah bisa dikatakan cukup maksimal, karena tidak hanya to serve and to protect, tapi juga sebagai pengayom masyarakat itu sendiri, karena tidak hanya petani saja yang difokuskan, tapi juga bagaimana melibatkan masyarakat. Nah saudara, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan jika 63,1% responden yakin Polri mampu berperan positif dalam mendukung program ketahanan pangan. Kami kembali usai jeda. Terima kasih, saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di High Level. Jika tadi sudah kita bahas sedikit soal apa saja peran Polri dan bagaimana mendekati masyarakat dan juga bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk juga dengan Kementerian Pertanian, masyarakat dari beberapa elemen dan juga para kelompok tani. Kita juga ingin tahu nih sebenarnya Mas Kris, seperti apa hasil dari survei Litbang Kompas sendiri soal keyakinan bahwa Polri mampu melaksanakan program ketahanan pangan, dan apa sebenarnya yang bisa membuat dari responden sendiri yakin bahwa poin-poin tersebut sudah sesuai untuk diimplementasikan ke masyarakat. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi kalau hasil dari kami itu ada, kita tanyakan 5 pertanyaan ya. Kita coba tes, kemudian yang paling tinggi rata-rata adalah soal pengawasan distribusi pangan. Lalu kemudian yang kedua, yang ini yang agak mengejutkan nih, ternyata adalah rekrutmen yang terkait dengan ini pertanian. Ini yang kebanyakan yang kita tadi potret adalah bagian di luar Jawa itu. Ya. Mereka sangat merasa terbantu, antusias, merasa terbantu dengan itu di sana. Dan ini yang mungkin ke depan menjadi titik poin Polri ya ke depan. Jadi intinya adalah mereka sangat yakin akan kemampuan Polri yang ternyata sudah terbukti selama 6 bulan ini sudah dijalankan kan, begitu. Ini kita hanya mengevaluasi, ternyata mereka sangat yakin akan ke situ. Dan ini positif sebenarnya ke depan untuk tugas Polri sendiri dalam mendekati masyarakat di sektor ketahanan pangan ini. Begitu, Cynthia. Oke, kalau dilihat ini kan artinya responnya positif dari masyarakat ketika Polri terjun langsung, tidak hanya untuk mengayomi tapi juga bersentuhan langsung dan juga memberikan edukasi. Nah kalau dari data ini 63,1% sangat yakin dan sangat yakin. Ini tergolong tinggi ya Mas Kris ya? Tergolong tinggi. Di atas 50 itu kita golongan adalah mayoritas ya, tinggi ya. 60-an ini kan tinggi sekali menurut saya. Dan ini yang tidak yakin itu kan 27%. Jadi artinya adalah ini modal sosial betul Polri untuk lebih masuk dalam ketahanan pangan. Ya, tapi Mas Kris, ditanyakan juga tidak oleh Litbang Kompas soal harapan responden ke depannya? Harapannya justru Polri tetap mendukung program ini berlanjut, begitu. Nah, jangka ini panjang artinya ya? Iya, itu yang mungkin tantangan buat Bapak Kapolri sendiri dan jajarannya di Polri ya, gitu kan. Karena ini terus terang kan bidang baru, baru masuk ke sana, begitu. Oke. Pak Kapolri, kalau kita lihat bicara soal tanggapan dari responden yang cukup positif, bisa dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana Polri mengatasi tantangan-tantangan permasalahan, stabilitas pangan, khususnya di daerah-daerah yang bisa dikatakan berkaitan dengan sejumlah permasalahan. Dan bagaimana Polri bisa membantu masyarakat untuk setidaknya meredam kekhawatiran mereka? Baik, terima kasih. Jadi ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama tadi terkait keterlibatan Polri dalam mendukung program swasembada pangan, khususnya jagung. Di sisi lain, tentunya Polri juga terlibat untuk menjaga agar stabilitas harga pangan ini juga
tetap terjaga. Karena kita juga sangat memahami bahwa yang namanya pangan ini kan tentunya menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Nah, terkait dengan hal tersebut, Polri juga membentuk yang namanya Satgas Pangan. Jadi kalau untuk menanam jagung tadi kita membentuk namanya Satgas Ketahanan Pangan. Kita bentuk strukturnya dan di situ ada leading sektornya, baik dari pusat sampai dengan bawah. Tapi untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan kita membentuk yang namanya Satgas Pangan. Ini pun juga ada Satgas di tingkat pusat dan juga ada Satgas di tingkat daerah. Apa yang dilakukan oleh Satgas Pangan? Jadi tentunya ini kan mungkin beberapa waktu yang lalu sempat terjadi semacam anomali di mana panen meningkat, khususnya di bidang padi ya, kita bicara masalah padi, cadangan beras kita hampir 4 juta, namun di pasar harga tiba-tiba melonjak naik, sehingga kemudian ini menjadi anomali. Oleh karena itu kita kemudian melaksanakan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan Menteri Pertanian. Dan kita dapati memang hampir di banyak tempat harga itu di atas HET, di atas harga eceran tertinggi. Sehingga kemudian kami bersama-sama Mentan melakukan pendalaman, dilaksanakan uji sampel di beberapa tempat kurang lebih 10 provinsi saat itu. Kemudian diambil kurang lebih 268 sampel dari 212 jenis merek beras yang kemudian hampir 193 merek itu tidak sesuai dengan kriteria mutu beras yang kemudian ditentukan. Nah inilah yang tentunya kemudian kita dalami dan rata-rata memang kita dapatkan bahwa ada posisi yang beras medium dicampur dengan beras premium dalam komposisi yang tidak sesuai dan dijual dengan harga premium. Ada juga yang mungkin di dalamnya sudah sesuai tapi beratnya tidak sesuai dengan kemasan yang dibuat. Misalkan per pack itu beratnya 5 kilo tapi itu di bawah itu. Ada juga yang sudah beratnya tidak sesuai, isinya pun antara premium dan medium dicampur dan dijual dengan harga premium. Sehingga kemudian ini sangat merugikan masyarakat karena masyarakat membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Apalagi kemudian juga dijual di atas harga eceran tertinggi, sehingga ini tentunya Polri mengambil langkah-langkah untuk melakukan penegakan aturan. Jadi kalau memang dilihat nih Mas Yogi, kalau beberapa waktu belakangan kita kan juga sempat menyoroti soal beberapa masalah, termasuk salah satunya kasus beras oplosan. Dan memang kita boleh berikan apresiasi yang tertinggi ke Polri karena cukup cepat penanganannya. Nah Mas Yogi, kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini, peran pengawasan distribusi pangan, bagaimana Mas Yogi bisa melihat peran vital Polri dalam hal ini? Ya, tadi saya merujuk dari hasil survei ya. Kalau saya membaca keseluruhan hasil survei itu kan selain persepsi publik, yang kedua juga bisa dilihat bahwa itu adalah ekspektasi publik atau harapan publik terhadap polisi. Nah kalau tadi paling tinggi adalah soal pengawasan, saya yakin itu masuk akal, paling masuk akal. Kenapa? Karena di benak masyarakat ya soal penegak hukum ya polisi gitu. Nah, kemudian sehingga mereka itu ingin mengadukan dan sebagainya apapun ya ke polisi. Ya, karena yang paling terdekat ya. Betul, terdekat. Apalagi tadi saya menyampaikan ada Babin Kaptipmas gitu kan yang sudah dekat dengan petani dan sebagainya. Nah itu kemudian di benak masyarakat itu harapannya adalah bahwa kalau ada segala sesuatu yang kaitannya dengan urusan individu masyarakat, dalam hal ini misalkan urusan ketahanan pangan, petani dan sebagainya, ya mereka sangat berharap peranan polisi itu bisa maksimal. Yang berikutnya adalah bicara soal ketahanan pangan, tidak hanya bicara soal
lahan dan menanam saja, tapi juga bicara secara multidimensi. Ada bicara distribusi, ada bicara soal rantai pasok, ada bicara soal ketersediaan, ada bicara soal stabilitas harga yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi di sini memang kalau catatan redaksi adalah tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas dari yang sudah dikerjakan Pak Kapolri. Dan kalau melihat kemarin capaian-capaian tugas, kalau saya lihat kan sebenarnya tugasnya tentu tidak hanya di jagung kan Pak ya. Dan tentu di beras dan sebagainya juga itu peran Polri. Tapi mungkin Pak Kapolri mengambil inisiatif, oke kita mulai di jagung dengan posisi punya target mengurangi impor yang tahun 2024 itu hampir 1,2 juta impornya. Nah yang berikutnya adalah ada yang jauh lebih penting dalam konteks interaksi lembaga Polri dengan masyarakat. Ini lebih kepada bagaimana kolaborasi. Kalau dari cerita suksesnya Pak Kapolri di pidato HUT ke-79 di Monas itu kan menyampaikan bahwa melibatkan 135.000 lebih kelompok tani. Dan buat saya jauh lebih penting dari itu adalah interaksinya, pelibatannya. Dalam konteks negara demokrasi dengan segala macam strukturnya yang paling utama adalah partisipasi. Nah dalam konteks program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Polri dalam komoditas jagung, saya melihat ada interaktivitas. Dan ini cukup baik ke depan dalam konteks menjalankan keamanan nasional dan menjaga ketertiban umum. Oke. Dan kalau bisa kita apresiasi di sini, ada konektivitas yang sangat kental sekali, tak hanya petani tapi juga masyarakat. Dan saudara, gebrakan seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan Polri ke depan dalam turut mengawal program ketahanan pangan? High Level masih akan kembali, tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di High Level. Kita juga masih bicara soal bagaimana ketahanan pangan saat ini yang sudah dilakukan Polri dan memang direspon positif oleh masyarakat, khususnya para petani. Mas Yogi, tentunya yang diharapkan saat ini adalah tidak hanya respon positifnya saja, tapi ternyata masyarakat menginginkan ketahanan pangan yang dilakukan Polri ini bisa terus dilakukan. Tapi pastinya kita juga mengharapkan gebrakan dong. Gebrakan-gebrakan seperti apa yang setidaknya perlu dilakukan Polri dan memungkinkan untuk bisa dilakukan Polri? Ya, Cynthia, kalau bicara soal gebrakan, kita semua sudah dikagetkan ketika soal SPPG aja Pak ya. Kan targetnya itu kan 100 di tahun 2025, ternyata sampai Juni sudah melampaui 100 SPPG, itu sudah gebrakan. Tetapi ada begini, dalam konteks komunikasi publik, apapun yang sudah dikerjakan, capaian-capaian yang baik, itu memang perlu ada strategi khusus komunikasi, sehingga dia bisa diamplifikasi. Yang kedua, hari ini kan peta komunikasinya sangat berubah drastis gitu. Banyak tidak hanya bicara soal mainstream, tapi juga ada beberapa hal yang memang harus bermain di sosial media, tapi juga harus ada bermain di media mainstream sebagai apa? Sebagai lembaga utama yang bisa melakukan clearing house of information, supaya tidak ada lagi fake news dan sebagainya. Apa yang dicapai oleh Polri ini bisa utuh diterima oleh masyarakat, dan yang paling penting adalah bisa menjadi efek duplikasi. Itu yang paling penting, ada edukasi. Nah, saya membayangkan dalam konteks jagung nih Pak Kapolri, karena saya lihat juga di akun sosmednya Pak Kapolri sering juga dengan Pak Babin itu loh Pak, sering beraksi, saya bilang Babin Kamtipmas, apalagi tadi dari hasil survei. Saya membayangkan Babin Kamtipmas ini ada patroli rutin Pak. Jadi kalau pagi itu patroli jagung rebus, kalau malam itu patroli jagung bakar gitu Pak. Ya saya kira kan kalau jagung bakar, jagung rebus itu kan bukan di jagungnya, tapi lebih kepada memberikan gimmick dan pesan bahwa oke, jagung, karena kan pada akhirnya tidak hanya menanam, tidak hanya memproduksi, tapi juga harus berpikir serap. Bagian berpikir masyarakat juga bisa mengkonsumsi jagung minimal dalam negeri. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpikir menanam dan kemudian asal banyak panen, tapi kemudian tidak berdampak kepada kesejahteraan petani itu sendiri, atau masyarakat justru tidak
tidak terbiasa mengkonsumsi jagung gitu. Jadi saya guyon Pak ini Pak, waktu Bapak pidato soal jagung itu. Hari ini musuh polisi tidak hanya teroris, tidak hanya pelintas batas, tapi juga burung Pak. Karena burung yang akan makan hasil panen gitu Pak. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh polisi perlu disampaikan kepada publik. Supaya apa? Supaya satu partisipasi, yang kedua ada efek duplikasi yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi tidak hanya edukasi, tapi juga sosialisasi menjadi faktor penting dan utama agar program ini bisa berkesinambungan. Nah, Mas Kris, kesimpulan yang bisa dicapai Litbang Kompas khususnya terkait survei ketahanan pangan yang utamanya soal keterlibatan Polri sendiri. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari apresiasi masyarakat tadi kan tinggi ya soal keterlibatan polisi. Nah, ini justru menurut saya tantangan buat Polri sendiri untuk menyambut itu sendiri, karena memang sejak awal kan ini bukan domainnya polisi ya, terkait dengan dari hulu sampai hilir tadi ya, begitu. Nah, ini yang karena sudah masuk di sana apresiasi masyarakat dan melihat beberapa buktinya selama 6 bulan ini, itu yang justru saya khawatir harapannya masyarakat terlalu besar nih buat Polri nih. Nah, itu yang menjadi tantangan buat Polri sendiri untuk menjawab itu sih dalam sektor ketahanan pangan sendiri. Oke, Pak Kapolri, ini kan selain mendukung ketahanan pangan yang sudah menjadi program Polri sendiri, bagaimana Polri juga bisa terlibat aktif dalam program makan bergizi gratis? Yang pertama itu, lalu kemudian bagaimana alasan mendasar dari Polri sendiri untuk dapat berperan aktif dalam program MBG ini? Dan bagaimana keterlibatan ini bisa sejalan dengan tugas Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan juga kesejahteraan masyarakat? Terima kasih Mbak Cynthia. Tentunya kita semuanya memahami bahwa Bapak Presiden sangat concern untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Apalagi di tahun 2030 sampai dengan 2035 nanti kita akan menghadapi momentum bonus demografi. Betul. Sehingga tentunya bagaimana kita, pemerintah dalam hal ini mempersiapkan SDM yang berkualitas yang bisa mengawai pada saat momentum bonus demografi tersebut datang. Dan upaya yang dilakukan selain meningkatkan kualitas SDM dari sisi sains, dari sisi kemampuan terhadap pemahaman tentang ilmu pengetahuan, tentunya juga bagaimana mereka dibekali dengan kualitas gizi yang cukup. Karena ini juga menjadi salah satu yang juga harus dipersiapkan, sehingga dengan asupan gizi yang cukup tentu akan meningkatkan kualitas SDM, sehingga pada saat kemudian diberikan pengetahuan, kemudian mereka ditingkatkan kemampuannya, mereka betul-betul bisa siap menjadi SDM yang unggul. Polri tentunya memiliki ketertarikan ataupun mau tidak mau kita juga harus ikut turun, karena apapun terkait dengan masalah kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi ini tentunya menjadi konsen yang juga apabila ini gagal, implikasinya juga akan berdampak ke masalah Kamtibmas. Karena bagaimana usia produktif itu kemudian tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, tentu ini kan akan menjadi masalah sosial dan ujungnya juga bermuara pada masalah keamanan. Oleh karena itu Polri kemudian juga terpanggil untuk ikut mendukung apa yang menjadi program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan makan bergizi gratis. Dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu dari program, 8 program terbaik cepatnya Bapak Presiden yang harus segera dieksekusi, karena kita berhadapan dengan waktu. Di satu sisi program ini harus segera bisa jalan dan Polri terpanggil untuk ikut. Dan kami mulai dengan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk ikut berkontribusi. Dan saat itu kemudian kita buat MOU
untuk kemudian Polri terlibat. Di saat awal kita saat itu menargetkan kurang lebih 100 SPPG dan saat itu kami sampaikan di acara Hari Bayangkara kepada Bapak Presiden. Namun ternyata pada saat Hari Bayangkara tersebut target kita sudah melampaui menjadi 139 SPPG. Sehingga kemudian saya laporkan ke Bapak Presiden saat itu bahwa kami akan mengubah target dari 100 menjadi 200. Target terus meningkat dan sampai hari ini kita sudah membangun kurang lebih 421 SPPG. Luar biasa, ini patut kita apresiasi. Iya. Kemudian melihat bahwa apabila kita bisa juga mendukung program ini, paling tidak kita juga bisa membantu membuka ruang lapangan pekerjaan baru. Dan kalau kita hitung kurang lebih ini membuka lapangan kerja kurang lebih 21.000 lebih. Ya, di samping penerima manfaat yang juga bisa mendapatkan program makan bergizi gratis ini kurang lebih 1,4 juta lebih. Ya, dan tentunya ini kemudian apabila kita lihat saat kita interaksi bagaimana kita melihat anak-anak yang menunggu makan siang, ini juga menjadi sesuatu yang menambah motivasi dan semangat kita. Dan mudah-mudahan dari yang targetnya kita geser 200, akhir tahun ini kita bisa masuk ke 500 SPPG. Wow. Dari target awal 100 berpindah ke target 200 dan saat ini berarti targetnya 500 gitu targetnya ya Pak Kapolri ya. Dan mewakili masyarakat tentunya kami ingin mengucapkan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan Polri, atas kontribusinya yang sudah dilakukan bagi masyarakat. Tapi begini Pak Kapolri, kalau kita bicara soal program-program, soal target, tentunya kan ada tantangan juga. Ada hambatan juga yang pastinya ditemukan di lapangan. Lalu bagaimana dalam pelaksanaannya agar bisa terus terjalin, bisa terus terrealisasi dan juga bisa dirasakan dampaknya langsung bagi masyarakat. Tantangan seperti apa yang ditemukan? Baik, terima kasih. Seperti kita lihat bahwa ada beberapa case di lapangan yang kemudian muncul karena masalah distribusi MBG yang mungkin kemudian mengakibatkan ada beberapa yang racunan dan sebagainya. Ini tentunya menjadi concern Polri agar SPPG yang dimiliki oleh Polri kemudian bisa mengevaluasi dan jangan sampai hal tersebut terjadi. Oleh karena itu kami selain membantu melatih SPPI, karena ini program dari pemerintah bahwa di setiap SPPG itu harus ada sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Kita memiliki sekolah-sekolah pendidikan, SPN dan Pusdiklat, dan kita membuka ruang kerjasama sehingga kurang lebih ada 3.183 yang kemudian dididik. Ini untuk memastikan agar nanti pada saat mereka menjadi leading sektor di SPPG, semua SOP yang ditentukan oleh BKN bisa berjalan. Polri sendiri memiliki kekhasan karena di SPPG kami menerapkan kewajiban untuk melaksanakan pengecekan makanan atau biasa kita kenal dengan istilah food security. Untuk memastikan bahwa makanan yang akan dikirim ke anak-anak kita, ke penerima manfaat ini betul-betul higienis, betul-betul sesuai dengan standar kualitas kesehatan yang ditentukan, dan ini menjadi kewajiban sehingga pada saat itu didistribusikan anak-anak kita mendapatkan makanan yang memang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kurang lebih itu yang kita lakukan untuk wilayah-wilayah yang memang setiap titik sudah diatur bahwa sampai tidak boleh dari setengah jam, kemudian radiusnya juga harus bisa menjangkau
3.000 sampai 3.500 dan kemudian setiap hari juga kita harus memastikan bahwa baik suplai yang masuk, kemudian setelah kita masak, didistribusikan semuanya sesuai dengan apa. Bahkan kita membuat manual untuk menjadi panduan bagi SPBG yang ada. Jadi artinya semuanya harus berjalan dengan maksimal, khususnya untuk anak-anak dan sampai bikin panduan ya Pak Kapolri ya. Dan ini terstruktur dan juga terkontrol dengan baik. Terima kasih Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri bisa jadi makin langsing nanti karena programnya makin banyak, target panetnya makin tinggi Pak. Dan mungkin kapan-kapan Mas Yogi, Mas Kris, kita harus ikut Pak Kapolri untuk terjun langsung tanam jagung. Dan bakar sambil jagung, merasakan bakar jagung atau tanam jagung? kalau tanam jagung dulu, setelah itu kita makan jagung rebus, Saya ikut lanjut makan jagung bakar. rebusnya aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolri sudah memberikan informasi dan juga perspektif yang luar biasa. Dan Mas Kris, terima kasih. Mas Yogi, terima kasih. Cynthia. Dan Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini, Polri kuatkan ketahanan pangan, bisa bersinergi dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para tani di Indonesia. Dan mudah-mudahan ketahanan pangan melalui komoditas jagung ini bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Demikian program High Level, Polri kuatkan ketahanan pangan. Terima kasih kepada semua narasumber saya pada malam hari ini. Saya Cynthia Rompas, selamat malam, sampai jumpa.